إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Pada saat sekarang ini kita masih di dalam suasana HUT hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Artinya kemerdekaan ini sudah kita rasakan selama 77 tahun. Kalau kita lahir di tahun 1965, berarti sekarang usianya 57, lahir langsung merdeka. Akan tetapi ketika seseorang itu lahirnya sebelum 1945, lahir dalam kondisi dijajah. Makanya kita harus bersyukur lahir dalam kondisi merdeka itu. Kita harus bersyukur karena pada saat sekarang ini masih ada negara-negara yang dijajah, negara-negara yang masih dalam kondisi dikuasai negara lain. Berarti kehidupannya belum merdeka. Begitu juga dengan adanya inflasi, perkembangan kenaikan harga barang-barang, transportasi dan sebagainya secara besar-besaran juga terjadi di negara-negara yang lain, antara lain. Tetapi kita di Indonesia ini alhamdulillah dalam kondisi merdeka, dalam kondisi damai, dalam kondisi melakukan apapun dalam kondisi nyaman, bekerja tidak terganggu, ibadah tidak terganggu, melakukan aktivitas tidak terganggu. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemerdekaan yang kita rasakan ini sudah lama, 77 tahun. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kemerdekaan ini antara lain berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Apa yang disebut dengan rahmat ini? Secara bahasa, rahmat adalah al-khairu wan nikmah, kebaikan-kebaikan terus-menerus yang akan mendapatkan satu kenikmatan. Misalnya kita rasakan kita berada
di masyarakat atau di negara Indonesia ini ibadahnya tidak terganggu, pekerjaannya tidak terganggu, pendidikannya tidak terganggu, melakukan apapun aktivitas tidak terganggu. Ini adalah merupakan satu kebaikan dan akan mendapatkan satu kenikmatan. Dengan bekerja, kondisi aman, kondisi tentram, dan akan menghasilkan satu finansial, dan finansial itu adalah memberikan satu keberkahan. Ini adalah salah satu contoh dari apa? Salah satu contoh dari apa? Rahmat Allah, berkat rahmat Allah. Kemudian rahmat itu bisa juga diartikan usulul iman wal tauhid wal ma'rifah bil qalbi. Jadi rahmat itu bisa juga diartikan usulul iman wal tauhid, pokok-pokok keimanan, pokok-pokok kepercayaan kepada Allah. Jadi kita iman kepada Allah ini termasuk rahmat. Karena dengan adanya iman hidup kita bahagia. Karena dengan adanya iman hidup kita sejahtera. Karena dengan adanya iman hati kita tenang. Hati kita tidak bingung. Hati kita tidak bimbang, tidak galau, dan lain sebagainya. Maka demikian, karena iman itu kita punya keyakinan. Kita punya keyakinan. Ada yang diyakini. Kita yakin kepada Allah. Allah yang menjamin segala-galanya. Itu kalau iman ditinjau dari segi apa? Iman kalau ditinjau dari segi al-iman secara rububiyah. Secara rububiyah, orang yang mempunyai satu keyakinan kepada Allah bahwa segala nikmat zahir, nikmat batin, apapun nikmat yang kita rasakan itu adalah sumbernya dari Allah. Apapun nikmat yang kita rasakan zahir dan batin itu sumbernya dari Allah. Tidak ada satu 0,00 berapa persen nikmat yang kita rasakan itu semuanya dari Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah. Kita bisa berkedip ini nikmat, kita bisa menggerakkan tangan nikmat, bisa berdiri nikmat, bisa duduk nikmat. Ya toh? Seandainya kita tidak bisa duduk ini kan nikmat. Kita tidak bisa berdiri tidak nikmat. Itu nikmat secara jasmani. Nikmat secara jasmani itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki diberi Allah kesehatan, itu nikmat. Pada saat sekarang ini mungkin kalau jenengan ke rumah sakit, betapa mulianya, betapa hebatnya nikmat yang kita rasakan. Coba jenengan ke rumah sakit, diinfus, bergerak, tidak bisa apalagi di ruang ICU. Itu menunjukkan nikmat yang sangat besar, antara lain nikmat yang berupa jasmani. Ya, pada saat sekarang ini jenengan hadir di majelis ini, bisa mendengarkan, bisa duduk, bisa berdiri dan sebagainya, itu nikmat yang luar biasa yang perlu kita syukuri. Ya. Dengan mengetahui nikmat zahir mulai dari ujung kaki dan ujung rambut, tujuannya apa? Allah memberikan nikmat itu. Tujuannya disyukuri. Bentuk syukurnya apa? Dioptimalkan untuk ibadah.
tidak ada lain. Jadi tujuan Allah memberikan satu kesehatan dohir, tujuannya untuk difungsikan nikmat itu adalah melakukan satu ibadah, tidak ada tujuan yang lain. Oleh jenengan mau tidur sampai bangun tidur lagi, tujuannya dinilai ibadah. Makanya sering sudah saya sampaikan, ketika orang itu melakukan apapun tujuannya baik, itu dinilai ibadah. Misalnya dengan tidurnya jam 10 malam, saya niat tidur istirahat supaya jam 3 malam bisa bangun. Selama tidur jam 10 sampai jam 3 dini hari dinilai ibadah. Innama a'malu binniyat. Tetapi ketika kita tidak niat, tidak ada nilai ibadah. Ada amal soleh, ada amal su, ada amal adi. Amal soleh ya, ada niatnya tadi. Ya dengan minum, ada niat dan doa dinilai ibadah. Ya dengan makan, ada niat, doa dinilai ibadah. Ya dengan berjalan silaturahmi ibadah, ya dengan bekerja ibadah. Aktivitas dohir, aktivitas batin, ketika ada niatnya dinilai ibadah. Itu tujuan Allah memberikan satu nikmat yang berupa kesehatan. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihat wal farah. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan nikmatnya itu. Maghbunun fihi makathirun minan nas. Dengan nikmat itu manusia banyak tertipu. Kenapa? Apa itu? As-siha wal farah. Dikai kesehatan, tidak difungsikan untuk ibadah. Diberi kesehatan, tidak difungsikan untuk ibadah. Padahal Allah menciptakan manusia dan jin, menciptakan makhluk di dunia ini, terutama jin dan manusia, untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jenengan bekerja dinilai ibadah, jenengan tidur dinilai ibadah, jenengan menolong orang lain dinilai ibadah, jenengan melakukan atau membaca sholawat ibadah, baca Al-Quran ibadah, zikir ibadah, apapun aktivitasnya dohir batin, kalau dinilai diniati baik, namanya ibadah. As-sihat, kesehatan. Ketika kesehatannya ini tidak difungsikan untuk ibadah, untuk nuruti nafsu, ya, tidak digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, padahal usia kita setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun berkurang. Ya, umur kita setiap detik, setiap tahun berkurang. Harapannya gimana? Harapannya ada peningkatan. Harapannya ada peningkatan untuk meningkatkan ibadah. Jadi salah satu yang disebut dengan rahmat tadi antara lain berangkat dari atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang berupa kemerdekaan. Kemudian rahmat itu antara lain bermakna berarti usulul iman wa tauhid wal ma'rifah bil qalbi. Itu juga namanya rahmat. Orang yang beriman itu berarti mendapatkan rahmat. Makanya imannya harus ditingkatkan. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu dapat bertambah,
ketika seseorang itu meningkatkan ibadah. Iman dapat berkurang ketika seseorang itu lemah, malas untuk beribadah, apalagi melakukan satu kemaksiatan. Itu turun. Al-iman yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Ketika bertambah, ketika seseorang itu mengoptimalkan untuk ibadah. Ketika seseorang itu malas, bahkan melakukan satu kemaksiatan, itu adalah imannya berkurang. Makanya setiap detik, setiap hari diharapkan kita itu harus meningkat nilai-nilai ibadah. Man arad, di dalam yang lain dikatakan pada hari ini kita meningkat daripada hari yang lain. Mangkana yaumu khairun min amsi wa gharabi. Pada barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Hari ini kita mengaji, hari ini kita jamaah. Kemarin kita kemungkinan tidak mengikuti majelis taklim atau kita biasa-biasa, maka hari ini termasuk rabihun, orang yang beruntung. Mangkana yaumu khairun min amsi wa huwa rabihun. Wa mangkana yaumu misla amsi wa huwa maghbunun. Pada barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka tidak ada satu peningkatan. Ya kan? Mangkana yaumu syarrun min amsi wa huwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka termasuk orang yang melaknat, orang yang merugi. Itu motivasi supaya kita mengevaluasi kepada diri kita setiap detik, setiap saat untuk melakukan satu peningkatan ibadah. Jadi kemerdekaan antara lain merupakan rahmat dari Allah. Rahmat bisa diartikan wal iman, usulul iman, wal ma'rifah bil qalbi. Iman itu termasuk juga rahmat dari Allah. Kemerdekaan termasuk rahmat dari Allah. Kenapa kok merdeka? Merdeka itu kita mampu mengatur negaranya sesuai dengan visi misi yang ada. Visi misi bangsa kita apa? Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Visi misinya antara lain pertama, merdeka, kita sudah merdeka. Yang kedua, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Antara lain harapan, tujuan pejuang-pejuang dulu agar kita itu adalah menjadi bangsa yang sudah merdeka. Kalau sudah merdeka kan mampu mengatur negaranya sendiri. Ketika tidak merdeka kita dijajah selama 350 tahun. 350 tahun itu bukan waktu yang singkat, lama. Ketika seseorang dikasih usia 100 tahun, berarti 3 keturunan lebih dalam kondisi sengsara. 350 tahun lahir sulit, makan saja sulit, pendidikan saja sulit, kondisinya serba terbelakang karena kondisi dijajah. Sholat aja tidak tenang. Kenapa kok tidak tenang? Kondisi ketika itu adalah kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. 300, bayangkan 350 tahun. Misalnya jenengan punya anak jenengan punya anak sampai 4 kali, 3 kali keturunan. Kalau usianya 100 tahun, kalau usianya 50 tahun, ya toh, 1, 2, 4, 6, 7 keturunan. Itu kondisi dijajah. Nah, selama 350 tahun kondisi dijajah, tenggelam semua. Ya, setelah tenggelam semua. Nah, strategi
penjajah ketika itu menggunakan apa? Menggunakan divide and impera, gitu, menggunakan adu domba. Misalnya di Gunung Anyar ini diadu domba, tidak bersatu. Begitu juga Kecamatan Rungkut diadu domba, Kecamatan Gilis diadu domba. Seluruh kecamatan yang ada di Surabaya ini tidak bersatu, sehingga tidak kuat, sehingga sulit untuk maju. Karena tidak adanya persatuan, ketika ada orang-orang yang niatnya itu adalah jahat, dikuasai, sehingga bertempur dengan temannya sendiri, bertempur dengan saudara sendiri. Itu terjadi selama bertahun-tahun, sehingga terjadi satu pertempuran di mana saja berada, tidak adanya satu persatuan. Nah, itu salah satu strategi, salah satu cara kalau Indonesia ini bersatu akan kuat. Kalau sudah kuat, mampu mengusir penjajah. Makanya muncullah yang namanya tentara-tentara Hizbullah, nama tentara-tentara dan sebagainya. Ya, ketika itu ada yang namanya senjata bambu runcing, kemudian para syuhada, para orang-orang yang kiai-kiai, habib-habib dan sebagainya melawan pertempuran di mana saja, kalau di Surabaya, di Pahlawan, arek-arek Surabaya dan sebagainya, itu adalah dalam rangka untuk kembali bagaimana merebut kemerdekaan, bahkan mempertahankan kemerdekaan yang ada di bumi pertiwi tumpah darah Indonesia. Jadi kondisi pada waktu itu tidak bersatu, makanya di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau negara Indonesia ini bersatu, pasti akan maju. Dan alhamdulillah sekarang ini adalah adanya persatuan, adanya meningkatkan dalam sisi pendidikan, peningkatan dalam dan lain sebagainya. Itu upaya pemerintah dalam rangka untuk meneruskan satu cita-cita pahlawan-pahlawan dulu. Cita-citanya apa? Mencerdaskan bangsa antara lain. Misinya antara lain adalah tadi, gitu, misinya adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Misinya apa? Antara lain mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Makanya dari antara lain mencerdaskan tadi, pemerintah memberikan satu pendidikan gratis, KIP, Kartu Indonesia Pintar. Kuliah mulai dari semester 1 sampai semester terakhir S1 gratis. Itu upaya pemerintah dalam rangka untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Jadi ketika seseorang itu tidak mampu, maka biaya pendidikannya sekarang ini adalah antara lain ada program-program untuk beasiswa, tidak mampu beasiswa prestasi dan beasiswa macam-macam. Itu dalam rangka mewujudkan cita-cita leluhur pahlawan-pahlawan untuk mencerdaskan bangsa. Jadi misinya, visi dan misi adalah persatuan. Makanya bersatu akan kuat. Umat Islam bersatu akan kuat. Umat Islam yang ada di Surabaya ini kalau mau bersatu kuat, apalagi Jawa Timur, apalagi seluruh Nusantara ini bersatu, maka akan kuat. Apalagi seluruh dunia bersatu, Islam akan menjadi kuat. Itu kalau tentang Islam. Tetapi kita adalah sebagai bangsa Indonesia, itu adalah berbagai macam agama.
dasarnya Pancasila. Pancasila itu juga bersumber dari Al-Quran, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi berbagai macam suku, berbagai macam agama, budaya dan lain sebagainya, kita harus saling menghormati. Saling menghormati. Karena negara Indonesia ini adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Kita menghormati orang Kristen, kita menghormati orang Hindu, kita menghormati Konghucu dan sebagainya. Ya, kita menghormati perbedaan. Perbedaan agama, perbedaan mazhab kita hormati. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, Hambali, Hanafi. 4 mazhab ini betul semua, tidak ada yang salah. Yang satu pakai kunut silakan, yang satu tidak pakai kunut silakan, podo menteri. Tidak ada yang salah. Karena 4 mazhab ini adalah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga apa? Sehingga lana a'maluna walakum a'malukum. Tidak boleh, ya toh, yang situ pakai kunut kita mengolokkan, tidak boleh, karena punya dasar masing-masing. Lana a'maluna walakum a'mal. Jadi kita harus saling menghormati, saling menghargai antar agama, antar mazhab, berbeda agama, berbeda mazhab, kita harus saling menghormati. Karena bangkitnya negara Indonesia merdeka ini adalah dari berbagai macam suku, dari berbagai macam agama. Ya toh? Semuanya kita harus mencintai. Allah sifatnya Ar-Rahman. Allah itu memberikan satu kenikmatan kepada seluruh umat manusia. Sing sembahyang ya dikai nikmat, gak sholat dikai nikmat, korupsi dikai nikmat, perampok dikai nikmat, ahli narkoba dikai nikmat. Semuanya dikasih nikmat Allah. Buktinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Orang itu menyembah berhala dikasih nikmat. Semuanya saja yang namanya makhluknya Allah dikasih nikmat. Mama min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Kecuali Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kecuali Ar-Rahim. Ar-Rahim apa? Ketika manusia kembali kepada Allah, nikmat yang diberikan Allah ketika manusia kembali kepada Allah, nikmatnya khusus orang yang beriman. Ar-Rahim nikmat khosoh. Ar-Rahman nikmat ammah wabeh nang dunya niki dikai nikmat. Tetapi ketika manusia meninggal, hanya satu orang yang dikasih nikmat, orang yang beriman, dan imannya itu mampu dibuktikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita mencontoh, menteladani Allah. Tahallaku bi akhlaqillah. Contohlah akhlak Allah. Jadi kita kepada orang yang kafir itu menyayangi, kepada orang gak sholat, sampai orang kafir, sampai sopo wae, ya, harus saling menghormati, harus saling menyayangi. Kenapa? Karena contohnya Allah seperti itu. Allah memberikan contoh sayang ono kabeh. Kita juga mencontoh sayang ono kabeh. Kenapa kok disayangi? Karena Allah memberikan satu contoh, memberikan nikmat seluruh kepada makhluknya, tidak pandang bulu. Maka dari itu kita harus menghormati. Kamu sholat ya silakan, gak sholat silakan. Tapi kalau orang yang beragama, sama-sama muslim, kalau tidak sholat diingatkan. Karena apa? Karena kewajiban sesama muslim adalah di dalam hadis dikatakan, yaitu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika adhafu iman. Kalau sesama muslim ada satu kemungkaran, falyughayyir biyadi, rubahlah sesuai dengan kewenangan kamu. Misalnya di RT 1 ada orang yang mungkar, kita tahu, ingatkanlah dengan kewenangan kamu. Misalnya yang berbuat mungkar itu anaknya sendiri, diingatkan. Yang berbuat mungkar itu adalah tetangganya, diingatkan.
Wadhughayyiru biyadi, diingatkan dengan kewenangan yang ada di wilayahnya masing-masing. Kewenangan jadi orang tua, anak mungkar diilingno enak ini. Nek kagel ngelingno menengae, nanti dituntut anaknya ketika kembali di hadapan Allah. Ketika tetangganya berbuat kemungkaran, kita wajib mengingatkan. Minum-minuman keras, narkoba dan lain sebagainya, tetangga kita, kalau kita nggak berani, kondo Pak RT. Fa'ilam yastadi, karena di dalam kemungkaran di RT itu adalah narkoba, minuman keras, sampai nggak berani, nanti diancam, tak punya kemenangan. Fa'ilam yastadi, fabilisani. Pertama tidak punya kemenangan, jadi yang kedua ambil dengan lisan nggak berani, nanti diancam. Yang terakhir wabiqolbi, kita doakan semoga orang itu adalah mendapat hidayah dari Allah, dan itu adalah harus diinformasikan kepada RT keamanan setempat. Maka kan mugi-mugi dados ilmu ingkang bermanfaat. Ini adalah refleksi 77 tahun kita rasakan Indonesia merdeka 2022. Mugi-mugi manfaat kangge kula pribadi dan umumnya teman-teman sedaya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an, Allahumma rzuqna ilman nafi'an rahmatan lil alamin.